Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua memasuki tahun 2026, awal tahun ini, dan tentu saja dari sekian yang hadir, kebetulan kota Yogyakarta menjadi destinasi wisata yang diminati, maka saya juga ucapkan selamat datang dan juga selamat mengikuti perayaan Ekaristi awal tahun ini. Dengan peringatan Bunda Maria, Santa Perawan Maria, Bunda Allah, menjadi dasar bagi iman Katolik kita. Liturgi ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 dalam Konsili Ekumenis Efesus dan oleh Paus Pius XI dalam peringatan 1500 Konsili Efesus itu dijadikan peringatan khusus Maria sebagai Bunda Allah, dalam bahasa lain Theotokos. Mengapa demikian? Karena para ahli, seorang atau beberapa uskup yang besar, Agustinus dari Hippo, Cyrillus, dan saya agak lupa satu lagi, menyatakan ajaran ini menjadi penting karena waktu itu ada ajaran Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dan satu lagi yang menyatakan bahwa dalam diri Yesus itu ada 2 pribadi, yaitu pribadi manusia biasa dan pribadi Allah. Tetapi dengan ajaran ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan sekaligus manusia dan sebaliknya, dan dia lahir dari seorang perawan Maria. Jika Yesus itu Allah, maka ibu yang melahirkan adalah Bunda Allah, ibunya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah. Maka Maria mengambil peran khusus dalam iman Katolik kita. Dan ini ditetapkan pada hari ke-8 setelah kelahiran Yesus, ketika Yesus
disunatkan seperti Injil Lukas tadi. Maka bagi kita pemahaman ini memberikan dasar yang kuat, rasa syukur, kebanggaan sebagai umat Allah yang dinaungi oleh Gereja Katolik dengan ajaran yang ditetapkan menjadi langkah yang jelas bagi kita. Kita bersyukur bahwa magisterium gereja, ajaran yang diturunkan oleh para ahli dan sekaligus kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kita, meneladan Bunda Maria dengan kerendahan hati dan kesetiaan akan membawa anugerah keselamatan, berkat dalam kehidupan kita. Namun sikap-sikap yang diturunkan, diteladankan oleh Bunda Maria bukanlah hal-hal yang mudah untuk bisa kita jalankan, kecuali dengan keterbukaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kerendahan hati akan rahmat Allah yang menaungi kita umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kiranya mengawali tahun yang baru, kita semua diteguhkan dalam iman, kasih, dan pengharapan, dan tentunya dengan doa-doa yang kita sampaikan untuk kebaikan-kebaikan kita. Allah yang menciptakan kita baik adanya, tentu juga akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Entah itu tentang kesehatan, tentang rezeki yang senantiasa dicukupkan, ataupun perlindungan-perlindungannya yang menyelamatkan, menghindarkan kita dari mara bahaya. Sekaligus tentu saja kiranya Tuhan menjadikan kita berkat bagi kehidupan kita di tengah masyarakat, di antara sesama kita. Saudara-saudari, semoga renungan awal tahun ini menjadi bagian yang kemudian mendasari akan langkah kita selanjutnya, khususnya di tahun 2026.